Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk sama-sama belajar Al-Quran Hadis kelas 5 dengan kompetisi dasar 3.2 menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun yang berisikan idgham mimi, ikhfa safawi, dan izhar safawi. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita membahas inti dari materi hari ini tentang mim mati. Kita harus tahu dulu mengapa kita harus belajar tajwid. Poin yang pertama adalah membaca Al-Quran itu yang benar tidak dapat berpatokan pada suara yang bagus dan kecepatan membacanya. Jadi, kebenaran membaca Al-Quran itu tidak berpatokan pada suara yang bagus dan kecepatan dalam membacanya. Poin yang kedua, kebenaran membaca Al-Quran terletak pada ketepatan penerapan kaidah-kaidah membaca Al-Qurannya. Jadi, kebenaran itu bukan dari suara yang bagus atau cepat membacanya, tetapi dari ketepatan penerapan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Poin yang ketiga, kaidah atau aturan membaca Al-Quran adalah berdasarkan pada ilmu tajwid. Jadi, untuk membaca Al-Quran dengan baik, kaidah-kaidahnya itu ada pada ilmu tajwid. Poin yang keempatnya, dengan ilmu tajwid, kita dapat mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj, sifat-sifat huruf, serta bacaan-bacaannya. Poin yang kelima, pengertian tajwid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, jawwada yujawwidu tajwid. Artinya adalah membaguskan. Dan tajwid secara istilah yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan benar dan fasih, yaitu terang dan jelas. Yang poin keenam adalah tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah agar orang yang mengucapkan lafal ayat Al-Quran secara tepat sesuai dengan makhrajnya sehingga lisannya terjaga dari kesalahan-kesalahan lafal-lafal ketika membaca Al-Quran. Dalam pembahasan materi kita yaitu tentang mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah idgham mimi atau idgham mutamatsilain, yang kedua ikhfa safawi, dan yang ketiga izhar safawi. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah hukum mim mati, idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Hukum bacaan disebut idgham mimi atau disebut idgham mutamatsilain yaitu apabila ada proses idgham atau memasukkan mim sukun ke dalam huruf mim. Huruf idgham mimi hanya ada satu macam, yaitu huruf mim. Cara membacanya yaitu memasukkan suara mim sukun ke dalam mim berharokat hidup. Berharokat hidup bisa tanda fathah, kasroh, atau domah, ya. Jadi huruf mim sukun dimasukkan ke dalam mim berharokat hidup berikutnya dan wajib digunakan. Digunakan itu suara seperti mendengung secara sempurna dikeluarkan dari pangkal hidung. Proses bacaan ini disebut gunnah kamilah atau gunnah yang sempurna. Panjang dengan bacaannya adalah 2 harokat atau 1 alif. Di sini Guru tampilkan beberapa contoh untuk idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ta'amahum min. Mim mati bertemu dengan mim dimasukkan lalu ditahan sepanjang 2 harokat. Alaihim muqsadah. Mim mati bertemu dengan mim domah ditahan dan digunakan. Qulubihim
mati bertemu mim berfathah, ditahan 2 harokat dan didengungkan. Lakum ma sa'altum. Mim mati bertemu dengan huruf mim berharokat fathah, ditahan dan didengungkan selama 2 harokat. Wa amanahum min. Mim mati bertemu huruf mim berharokat kasroh, ditahan 2 harokat dan didengungkan. Qulubihim makanu. Mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim berharokat fathah, dimasukkan ke dalam mimnya, ditahan lalu digunakan. Dan yang terakhir adalah wa kam min qaryah. Mim mati bertemu dengan mim berharokat kasroh, dimasukkan ke dalam mimnya lalu ditahan dan digunakan sepanjang 2 harokat. Dan ini adalah cara membaca Al-Quran untuk hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Jadi jika teman-teman menemukan contoh-contoh seperti ini, jangan dibaca terburu-buru atau bacanya tidak sesuai dengan kaidahnya. Karena jika teman-teman membaca tidak sesuai dengan kaidahnya, maka arti dari setiap bacaan Al-Quran akan berubah pula. Bahasan hukum mim sukun yang kedua yaitu ikhfa safawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Hukum ikhfa terjadi pada pembacaan huruf yang bermakhraj di bibir atau yang keluar dari bibir. Hukum bacaan disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf ikhfa safawi hanya satu yaitu ba. Namun jika bertemu sebelumnya adalah huruf mim sukun. Kalau idgham mim ini tadi hurufnya hanya satu yaitu huruf mim saja. Cara membacanya yaitu menyamarkan suara atau mim dan ba dengan disertai suara dengungan yang kemudian ditahan sekitar 2 ketukan. Untuk posisi bibir sendiri terdapat 2 perbedaan. Ada yang menyatakan posisi bibirnya harus rapat sehingga tidak ada udara yang keluar dari mulut. Untuk yang kedua, posisi bibirnya direnggangkan sehingga masih ada udara yang keluar dari mulut. Nah, untuk Bu Nur sendiri menggunakan cara yang kedua. Di sini ada beberapa contoh. Bu Nur akan mencontohkan bagaimana cara membacanya untuk ikhfa safawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin. Mim mati bertemu ba, bibirnya agak sedikit terbuka ya, tidak terlalu rapat. Lalu masih ada udara yang keluar dan ditahan 2 harokat. Ya'lam bi anna Allah fabashshirhum bi'adzabin rabbuhum bihim inna rabbahum bidhanbihim wa hum bil akhirah fa asbahtum bi ni'matih. Ini adalah cara membaca ikhfa safawi. Semoga Allah mudahkan teman-teman untuk memahami dan mengetahui mempraktikkan cara membaca ikhfa safawinya dengan baik. Yang ketiga adalah izhar safawi. Izhar artinya jelas, safawi artinya bibir. Hukum bacaan disebut izhar safawi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena tadi mim adalah huruf dari idgham mimi atau idgham mutamatsilain dan ba adalah huruf dari ikhfa safawi. Jadi selain mim dan ba adalah huruf izhar safawi jika sebelumnya bertemu dengan huruf mim sukun. Cara membacanya adalah yaitu suara jelas ketika mengucapkan huruf mim kedua bibir rapat sempurna
seraya menahan pengucapannya satu ketukan saja. Kalau lebih dari satu ketukan dikhawatirkan akan menjadi bacaan ikhfa atau gunnah. Jadi hanya satu ketukan, tidak boleh lebih dari satu ketukan. Secara khusus, hukum bacaan izhar safawi harus diperjelas ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa dan huruf wawu. Dan di sini ada contoh-contohnya. Bu Nur akan membacakannya sehingga teman-teman paham bagaimana cara membaca dari izhar safawi. Jadi bibir dirapatkan sempurna, namun panjangnya hanya satu ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid, alam yaj'al, alam nashrah fawqakum sab'a, salatihim sahun, falahum ajrun, dzalikum khairul lakum, qulubihim zaygun. Ya, mimnya harus sempurna dulu. Yang sering terjadi kesalahan ketika contoh yang pertama ini adalah surat Al-Ikhlas. Teman-teman biasa membacanya lam yalid wa lam yulad, mimnya tidak disempurnakan dulu tutup mulutnya, ditahan satu harakat. Lam yalid, tidak lama-lama. Lam yalid, ketika lama maka dia seperti ada gunahnya. Jadi ditutup rapat dan ditahan untuk satu ketukan saja. Lam yalid, alam yaj'al, alam nashrah. Ketika contoh yang ketiga ini adalah surat Al-Insyirah, dan banyak kesalahan ketika membaca Al-Insyirah, mimnya memang tidak disempurnakan. Alam nashrah laka sadrak, mimnya ditahan dulu satu ketukan dan disempurnakan, dirapatkan bibirnya. Dan ini adalah pembahasan tentang izhar safawi. Pembahasan materi tentang hukum mim sukun sudah benar sampaikan. Semoga Allah memudahkan teman-teman untuk memahami pelajaran kali ini, dan Allah memudahkan teman-teman untuk bisa mempraktikkan bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan tajwid, sehingga bacaannya bisa lebih baik dan benar. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.